Hei anak-anakku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku sekalian pada hari ini? Mudah-mudahan tetap diberi lindungan oleh Allah dan senantiasa diberikan kesehatan. Karena sehat itu menjadi modal utama di dalam kegiatan kita sehari-hari. Oleh karena itu harus menjadi perhatian kita, menjaga kesehatan itu selalu menjadi prioritas dalam hidup kita. Maka pola hidup bersih dan sehat itu senantiasa harus kita lakukan. Sehingga bangun tidur, jangan lupa ya, jangan terus melihat gadgetnya terlebih dahulu ya. Ya harus diendapkan, sabarkan dulu, cuci muka. Karena otot-otot di dalam tubuh kita belum bisa fleksibel. Kalau belum kena air, maka Allah memberikan contoh, bangun tidur, kita itu berwudu terlebih dahulu. Itulah kesehatan yang senantiasa diberikan tuntunan dalam agama kita. Maka itulah mari kita lakukan agar tetap sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita akan membahas pagi hari ini yaitu mengenai katabolisme. Nah, masih ingat kemarin kita membicarakan yaitu metabolisme. Ada dua. Apa saja? Ingat? Ya? Apa? Enzim? Bukan enzim. Tetapi katabolisme dan lawannya katabolisme apa? Anabolisme. Nah, ingat terus ya, itu jangan sampai lupa. Materi pokok kita metabolisme. Hanya metabolisme itu ada dua hal. Yang pertama katabolisme, yang kedua adalah anabolisme. Nah, kali ini kita akan bahas yaitu yang pertama terlebih dahulu, yaitu katabolisme pembongkaran. Masih ingat kemarin contohnya apa? Ya. Nah, apakah asimilasi atau desimilasi? Yaitu pernafasan atau respirasi. Oke, kita lihat tujuan dari pembelajaran kita, yaitu menjelaskan tahap-tahap dalam katabolisme. Hubungan antara katabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Kemudian macam-macam dan proses respirasi anaerob. Ini yang akan dibahas di dalam yaitu materi katabolisme. Nah, pengertiannya terlebih dahulu, apa itu katabolisme? Yaitu reaksi penguraian senyawa kompleks ya, yang kemarin sudah kita bicarakan menjadi senyawa yang sederhana, atau ya, dari senyawa organik menjadi senyawa anorganik dengan bantuan enzim. Enzim ini dikenal sebagai apa kemarin? Yaitu biokatalisator yang menghasilkan energi yang berupa ATP. Nah, itulah namanya katabolisme. Contohnya adalah respirasi, yaitu proses penguraian gula, glukosa ya, yang kita minum, itu ada gulanya, akan dirombak ya, di dalam tubuh kita, sel-sel tubuh kita menjadi CO2, H2O, dan energi yang berupa ATP. Nah, berdasarkan kebutuhannya, yaitu dibedakan ada respirasi aerobik dan respirasi anaerobik. Aerob artinya menggunakan oksigen. Yang anaerob, berarti tidak, yaitu tidak menggunakan oksigen. Nah, berikutnya yang kita bahas, yang aerob terlebih dahulu, yaitu yang menggunakan oksigen. Respirasi aerob ini ada 3 tahap proses. Ya, jadi ada tingkatan-tingkatannya. Nah, tingkatan yang pertama melalui proses yang disebut glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. 3 hal ini ya harus dihafalkan. Ya namanya biologi itu penghafalan. Jadi harus senantiasa hafal terlebih dahulu urutannya. Nah, untuk bisa menghafal,
Nah, ini selalu dibaca, diulang-ulang, ya, dilihat. Oke, kita lihat proses glikolisis, yaitu peristiwa penguraian satu molekul gula, glukosa, menjadi 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Berlangsungnya di dalam sitoplasma. Masih ingat apa namanya arti dari sitoplasma? Sito itu sel, plasma itu cairan. Jadi cairan sel, selnya ada cairan. Nah, di dalam situlah peristiwa yang disebut sebagai proses glikolisis itu berlangsung. Hasil dari glikolisis ini ya, yaitu senyawa gula, yaitu atom C-nya, C itu karbon. Ya, karbon ini ada 6 C-nya. Nah, kemudian diubah menjadi senyawa yang lebih sederhana, yaitu hanya 3 atom C yang disebut sebagai asam pirufat. Karena 3C berarti dia ada 2 molekul, maka dikenal dengan 2 mol. Kemudian ada 2 molekul lain yang hasil dari pembongkaran tadi, yaitu NADH. Nah, NADH ini nanti akan dipindah, ditransfer ke rantai transport elektron, yang ini merupakan tahap yang keberapa tadi? Ketiga, terakhir dari katabolisme. Apa itu NADH? NADH itu adalah nikotinamid adenin dinukleotid hidrogen, yaitu dia NAD-nya itu sebagai akseptor. Ya, lawannya akseptor apa? Donor. Ya. Kalau donor apa? Memberi. Kalau akseptor berarti menerima. Jadi dia fungsinya itu menerima, ya, akseptor hidrogen. Nah, hidrogen itu diperoleh dari pembongkaran gula tadi. Nah, pembongkaran gula menghasilkan ion hidrogen, ditangkap, diterima. Nah, penerima ini dikenal dengan nama akseptor. Nah, ini prosesnya sangat panjang, ya. Anak-anak bisa nanti melihat di dalam materinya, ya, lebih dalam, karena kalau diterangkan nanti tidak cukup waktunya. Ya. Nah, dari senyawa 3 atom C tadi yang namanya asam pirufat, ini akan masuk ke dalam reaksi berikutnya, itu diubah dulu, yaitu menjadi asetil koenzim A yang atom C-nya itu 2. Karena siklus Krebs sebagai lanjutan dari glikolisis nggak bisa mengubah asam pirufat karena molekulnya masih 3. Ini ibaratnya ini adalah atom-atom C yang jumlahnya 3. Nah, ini harus diubah dulu menjadi 2. Proses itu dikenal dengan dekarboksilasi oksidatif. Jadi proses oksidasi yaitu untuk menghilangkan senyawa karbon. Nah, jadi karbonnya ini 3 diubah menjadi 2. Itu di situ penghilangannya dekarboksilasi. Kemudian barulah dia masuk ke dalam siklus Krebs. Ya, diambil dari nama penemunya, yaitu Hans Krebs. Nah, ini sudah beda kalau glikolisis tadi di dalam sitoplasma, dia berubah masuk ke dalam yang namanya mitokondria. Nah, mitokondria itu organel sel yang berperan menghasilkan energi atau untuk respirasi. Ingat ya, itu kelas 5 kemarin. Jadi harus selalu diingat ya pelajaran yang sebelumnya. Maka dia akan mengubah ya siklusnya, ini kan rantainya itu berputar-putar. Nah, itu namanya siklus. Nah, dari bahan yaitu asetil koenzim A ya, yaitu menjadi asam sitrat dan terus berlangsung nanti hanya mengubah menjadi gas CO2 ya, dan CO2 ini akan menghasilkan seperti tadi akseptor hidrogen yang namanya FADH dan NADH. Kemudian juga dihasilkan adanya energi yang namanya ATP. Nah, siklus Krebs-nya itu seperti ini ya. Kalian bisa lihat, maaf ini. Nah, ini di sini dari asetil-CoA diubah menjadi asam sitrat, maka siklus Krebs ini dikenal nama lainnya juga siklus asam sitrat karena
mengubah asetil koenzim A menjadi asam sitrat. Terus berlangsung ya, dia akan menghasilkan CO2 ya. Kemudian juga ada FADH ya. Nah, kemudian juga akan dihasilkan ATP. Jadi yang ada di luar-luar inilah yang menjadi penting yang dihasilkan dari proses yang disebut sebagai siklus Krebs. Nah, kok bisa ya berlangsung seperti ini? Itulah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam tubuh makhluk hidup kita semua ya. Itu berlangsung seperti ini. Jadi kita menghirup oksigen itu prosesnya tidak sedemikian mudahnya saja ya, tetapi dia melalui proses siklus yang begitu sangat rapihnya. Itulah ya sunnatullah dari hukum-hukum alam ini ya, itu untuk kita pelajari sehingga kita yakin akan kebenaran dari Allah itu kalau kita belajar dan senantiasa belajar. Maka kewajiban kita semuanya harus mau belajar, jangan malas untuk diam saja ya, itulah. Nah, prosesnya secara garis besar dari katabolisme ada berapa tahap ya, itu 3 tahap, yaitu glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron. Nah, di sini proses glikolisis dia akan menghasilkan ada ATP, ini terjadinya di sitosol atau sitoplasma. Ya, kemudian juga menghasilkan NADH. NADH nanti akan dibawa masuk ke dalam rantai transport elektron. Nah, hasil dari glikolisis berupa asam pirufat masuk dalam mitokondria. Jadi bangunannya seperti ini, mitokondria. Nah, mesti akan ditanyakan. Dari mitokondria ini ada bagian ya, bagiannya ada yang bagian dalam, ada bagian luar membran. Nah, membrannya ini ada 2 lapis, ada lapisan luar dan lapisan dalam. Lapisan dalam ini berlekuk-lekuk, ada lekuan-lekuannya. Nah, lekuan ini yang dikenal dengan nama krista. Krista ini penting ya, karena di sini adanya enzim ya, ATPase yang dia akan menghasilkan ATP. Nah, inilah yang nanti akan dihasilkan proses fosforilasi ya, penghasilan ATP dalam jumlah yang sangat banyak. Itu yang ada di dalam rantai transport elektron. Sedangkan dalam siklus Krebs ya, ini terjadinya hanya di bagian dalam. Bagian dalam dari mitokondria ini dikenal dengan nama matriks. Sehingga namanya mitokondria ada 2 bagian, bagian membran ini ada di luar dan bagian dalam yang namanya matriks. Nah, siklus Krebs ada di matriks, sedangkan rantai transport elektron ini ya ada di pinggir-pinggir ini yang lekuk-lekuk namanya krista atau membran dalam. Oke, ya itu dipelajari lebih lanjut nanti di dalam materinya ya. Nah, transport elektron garis besarnya tempat berlangsungnya tahapan ya, transport elektron ya, itu berada di dalam mitokondria, tepatnya di bagian membran dalam tadi yang berlekuk-lekuk yang disebut nama lainnya krista. Nah, untuk setiap satu molekul NADH menghasilkan 3 ATP. Ya, jadi diubah menjadi NAD dan H2O. Sedangkan FADH hanya 2 ATP. Sehingga berapa jumlah total ATP yang dihasilkan dalam rantai transport elektron. Nah, garis besarnya seperti ini. Nah, total ATP yang dihasilkan dalam proses katabolisme terdiri dari glikolisis, ya, reaksi antara dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan adanya ini rantai transport elektron. Nah, dari glikolisis ini hanya 2 NADH, FADH-nya tidak ada, ATP-nya ada 2. Nah, sehingga NADH pada glikolisis dekarboksilasi siklus Krebs jumlahnya 10. Ya, FADH ini tidak ada ya, dalam glikolisis, adanya hanya di siklus Krebs sehingga ada 2. Sehingga ATP yang dihasilkan glikolisis ada 2, ya, dekarboksilasi tidak ada, siklus Krebs ini ada 2 sehingga jumlahnya 4. Nah, sehingga total rantai transport elektron ya itu ada
ini ada 10 NADH, ini dia akan dihasilkan yaitu 30 ATP. 2 NAFADH tadi ya 2 ATP sehingga ada 4 ATP. Sehingga dalam transport elektron itu mestinya hanya ada 30 plus 4, 34. Nah, dari ATP lain ini dihasilkan juga dari proses glikolisis dan siklus Krebs sehingga ditambah 2 dan tambah 2 totalnya ada 38. Tetapi hasil bersihnya itu kok hanya 36 karena untuk masuk di dalam membran mitokondria tadi yang gambarnya ini ya. Ini dia masuk ke sini ini dia membutuhkan energi. Nah, energinya itu diambilkan dari ATP yaitu banyaknya 2. Sehingga dikurangi 2, hasilnya hanya bersihnya 36. Hasil akhir itulah dalam proses metabolisme glukosa atau dikenal dengan katabolisme atau respirasi aerob. Ingat gitu ya. Jadi yang aerob, yang anaerob tidak belum kita bicarakan. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Lebih lanjutnya anak-anakku pelajari dari materi yang ada di link ya anak-anakku sekalian. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Bila hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.